kita akan bikin warna yang lebih muda, lebih soft. Jadi kita banyakin warna yang terkena cahaya aja gitu. Sedangkan untuk yang nggak kena cahaya ditambahin daun yang kena cahaya, tetapi cuma sedikit aja. Halo Art People, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Ya, jadi di video kali ini aku mau berbagi tutorial lagi cara melukis menggunakan cat akrilik di atas kanvas ya. Di sini aku udah ada kanvasnya ukuran 50 x 60 cm dengan contoh lukisan yang kayak gini. Nah, di sini aku mau menggambar pemandangan ya. Nah, di sini aku menggunakan kanvas ini tetapi tidak dibuat landscape, tetapi dibuat potret aja karena contohnya juga posisinya potret gitu ya. Di sini aku akan melukis menggunakan cat akrilik dan bahan yang aku gunakan ini adalah cat kaleng ya, kayak gini ya. Ini mereknya Mawilek, cat Mawilek. Ini kenapa aku menggunakan kaleng, karena selain harganya yang murah tetapi juga kualitasnya juga nggak kalah dengan cat-cat akrilik yang biasa digunakan untuk melukis. Nah, cat akrilik yang biasa digunakan untuk melukis itu kan model-modelnya seperti ini ya, tube seperti ini. Ini merek Expression Leonardo akrilik. Nah, cat ini memang layak untuk digunakan, tetapi untuk aku sendiri ini gampang habis gitu ya. Jadi aku lebih condong ke cat-cat taman gitu, cat taman yang kualitasnya juga nggak kalah dengan cat kayak gini dan punya kadar akrilik yang sama-sama tinggi juga. Di sini aku akan melukis pemandangan. Kenapa aku melukis pemandangan? Karena banyak banget dari teman-teman yang tanya tentang bagaimana cara melukis pemandangan menggunakan cat akrilik, juga cara menggunakan kuas untuk menggambar pohon, kemudian rumput dan lain sebagainya. Jadi di sini aku akan melukis pemandangan dengan beberapa unsur kayak langit. Di sini ada langitnya, tapi di sini cuma warna putih doang. Nanti aku akan bikin ada awan-awannya sedikit, kemudian pohon juga ada, air, rumput gitu ya. Nah, kita akan belajar melukis itu dan aku akan terangin step by stepnya supaya teman-teman juga ngerti, supaya teman-teman juga bisa mengikuti dan memahami. Gitu ya. Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi di sini kita akan langsung aja, kita akan bikin sketsanya. Di sini kita akan bikin sketsa menggunakan cat yang kita cairkan, pokoknya secair mungkin ya. Jadi kita bikin lebih cair gitu, lebih encer, banyakin airnya. Ini bagian pohonnya segini. Di sini sebatang, kemudian di sini bagian datangnya, kemudian selesai. Untuk sketsa ini kita langsung pakai kuas aja, salah satunya nggak harus pakai nggak pakai gitu. Jadi bisa kita langsung pakai cat, penting dia terus sebelah sini sampai sini terus banget. Nah, kita akan ganti airnya, misalnya bagian sebelah sini kasih warna hijau, dibanyakin aja airnya karena ini masih sketsa ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal bikin backgroundnya, background yang di sini. Kita akan banyakin warna putih. Kita buat warna putih di sini. Oke, udah sampai posisi begini. Ini udah aku bikin terang ya. Ini dibuat lebih putih supaya dia kelihatannya nampak jauh begitu. Jadi warna kejauhan itu dicampur dengan warna putih. Dia akan nampak seperti jauh begitu. Ini hijaunya kita tambahin warna putih begini. Kemudian setelah itu baru kita tambahin warna-warna hijau lagi yang asli.
gini. Kita akan lanjutin. Oke, ini udah jadi bagian sebelah sini, bagian background. Yang jelas kita di sini nyelesain backgroundnya dulu ya. Jadi semua di background ini harus sudah selesai dulu semua. Baru kita bikin bagian pohon-pohon yang ada di belakang sini. Yang jelas sketsa untuk background udah selesai semua, tinggal kita detailing untuk bagian background yang pohon yang ada di bagian belakang sini. Ini kita pakai kuas yang agak gepeng kayak gini ya. Nah, caranya cuman kita ditempel-tempelin gini aja. Kita pakai warna yang lebih soft, yang karena di backgroundnya kan udah tua ya, udah warna tua, jadi kita pakai warna yang lebih muda untuk di daun-daun atau pohon-pohon yang kena cahaya gitu. Nah, ini kita jangan pakai warna putih dulu ya, karena untuk di bagian sebelah sini harus kita bertahap begitu. Untuk ke lebih terangnya itu bertahap. Jadi jangan buru-buru ke warna yang cerah. Biarin ini nggak terlalu kelihatan nggak apa-apa, warna hijau tuh mudanya nggak terlalu kelihatan nggak apa-apa, tapi nanti akan kita susul lagi pakai warna yang lebih cerah lagi gitu. Ini kita detail terus. Kalau sudah sampai sini, baru kita campur warna hijau, kasih di mix pakai warna putih gitu ya. Jadi ini jadinya warnanya kayak gini. Kita akan coba di sebelah sini dulu, dikit dulu. Nah, ini bentuknya jadinya kayak gini, warnanya. Ini masih kurang tua dikit, kita tambahin warna biru. Jadi memang kalau misalnya kita ngelukis kayak gini memang harus banyak eksperimen ya. Jadi jangan takut salah kalau misalnya untuk goresan memang kadang-kadang suka nggak sesuai gitu, apalagi warna ya. Kadang-kadang kita bikin ngolah warna itu suka nggak tepat warnanya, bahkan kita harus 2 kali 3 kali ngaduk gitu baru sesuai dengan keinginan. Apalagi kalau kita ngaduknya cuma sedikit ya, sedangkan objeknya besar kayak gini, otomatis kita harus ngaduknya beberapa kali. Ini sekali gores 2 kali celupan pakai kuas sudah habis di palet, otomatis kita harus ngaduk lagi, harus ngoplos warna lagi. Nah, itu memakan waktu juga. Kita juga harus tepat juga disamain warnanya kayak warna yang sebelumnya gitu. Nah, kita akan buat begini terus kita detailing kayak gini sampai semuanya terisi. Setelah kita sampai ke sini, baru kita buat lebih mudah lagi. Ini untuk bagian-bagian yang kena cahaya aja ya, jadi cuman bagian yang atas-atas ini aja. Ke bawahnya udah nggak dikasih kayak gini lagi.
udah nggak dikasih cahaya. Jadi kita main gradasi, makin ke bawah makin hilang cahaya putihnya. Jadi kita cuman sampai sini aja. Nah, begini. Ini kita tutul-tutul gitu ya, jadi nggak terlalu rapat banget. Sentuhan kuasnya, goresan kuasnya nggak terlalu rapat banget. Yang penting dia kena sebagian aja gitu, nggak apa-apa. Nah, cuman begini aja. Nah, terus semakin ke bawah kita semakin berhenti gitu loh. Jadi nggak lanjut sampai bawah. Biarin yang bawah ini lebih gelap. Yang di atas semakin terang. Nah, kita lebih-lebihin kayak gini nggak apa-apa, supaya menunjukkan dia ada dimensi ya, ada yang keluar-keluar gitu ya, ada yang keluar dari rimbunannya, daun-daunnya kelihatan gitu. Nah, kita buat kayak gini. Untuk kuasnya, kalian bisa beli sendiri yang model gepeng kayak gini, atau bikin sendiri ya. Ini dijepit tang aja. Yang bagian sini kita jepit pakai tang, terus kita potong lurus gitu. Jadi dia bentuknya jadinya kayak gini. Terus kita potong sebelah sini sama sebelah sini pangkalnya ya, sebelah sini dan sebelah sini untuk mempertipis bulunya supaya nggak terlalu tebel banget gitu. Oke. Untuk background, aku rasa ini udah cukup. Untuk background yang ini ya, yang pohon ini, aku rasa udah cukup banget. Kemudian untuk bagian bawahnya, kita tinggal disesuaikan aja sama contoh gambarnya. Kita cuci dulu kuasnya. Nah, ini kita buat di sini hijau tua karena dia kena apa namanya, kena bayangan ya. Ini dibuat hijau tua aja. Nah, tapi semakin kesini dia semakin muda. Kita buat lebih kuning sebelah sini. Nah, untuk bagian yang dari sini dengan sini pembatasnya kita kasih begini. Kita buat kayak gini. Kita buat kayak yang di atas. Nah, ini juga kita sesuaikan dengan bentuk pohon yang ada di atas ya. Jadi kita sesuaikan dengan bayangannya, bayang-bayangnya. Nah, kalau sudah, di sebelah sini kita kasih warna hitam pakai kuas yang lain. Ya, ini hitam dicampur hijau. Jadi jangan hitam pekat. Jangan polos warna hitam, tapi kita campur dengan warna hijau atau warna coklat. Kita tambahin. Kita campur gitu ya. Kita mix. Nah, kita buat kayak gini. Disesuaikan aja bentuk pohonnya. Dan kalau perlu kita detail langsung, nggak apa-apa. Jadi ini kita buat lurus begini, terus kita kasih cabang-cabang dikit. Sebelah sini juga. Untuk di bagian sini kita bebas ya. Bebas aja, kita bisa kolaborasikan dengan imajinasi kita. Terus bagian atas kalau misalnya mau kita tambahin begini juga bisa. Nah, jadinya begitu ya. Nah, terus untuk bagian bawahnya, hijau yang tadi kita tambahin warna hitamnya, baru kita kasih tutul-tutul begini lagi.
Nah ini pun juga disesuaikan juga dengan kondisi apa namanya, bentuk pohonnya, posisi pohonnya. Jadi warna hijaunya sudah gelap, ditambahin lagi dengan bayangan. Itu. Nah, jadinya begitu. Untuk bagian bawah kita blur aja. Bagian bawah-bawah dari pangkal pohon ini kita blur. Kita buat kita dusel ya. Kita dusel menggunakan kuas. Nah, background sudah jadi. Kita tinggal bikin bagian depan-depannya. Sebelah sini dan sebelah sini. Ini udah sampai backgroundnya udah selesai semua. Jadi ini kita tinggal bikin yang ininya dulu, pohon yang di sini ya, pohon besar ini. Kita akan pakai warna hijau tua kayak gini. Ini warna hijau kita campur dengan warna hitam, dengan hitam. Ini kita buat sesuai dengan contoh ya. Jadi kita sambil ngelihat contohnya juga. Jangan sampai lepas dari contoh dan jangan sampai kita berimajinasi sendiri. Nanti dulu berimajinasinya nanti kalau misalnya memang udah benar-benar hafal atau udah benar-benar bisa menggambar sesuai dengan imajinasi. Kita akan ngikutin contoh kayak gini. Kita pakai warna-warna yang tua dulu untuk membuat background dari pohon-pohon yang muda. Gitu. Nah, ini kita pakai kita tambahin warna hitam lagi, warna gelap. Kita buat di sebelah sini juga. Intinya untuk menggambar ini jangan sampai takut salah ya. Jangan sampai takut salah. Kita melukis itu untuk mengkreativitaskan pikiran kita gitu ya, melatih kreativitas pikiran kita. Jadi otomatis kita pun juga harus berani untuk bereksperimen gitu. Kalau misalnya kita nggak berani bereksperimen, ujung-ujungnya ya kita stuck di situ aja gitu, dan nggak ada nggak ada pergerakan gitu untuk kreativitas gitu. Ini kita buat sebelah sini juga, sebelah sini. Untuk bagian-bagian yang kira-kira kelihatan hitamnya, kelihatan gelapnya, kita ini aja, kita timpah aja warna gelap. Nanti kan tinggal kita buat pakai warna yang muda untuk bikin terangnya. Nah, begini. Intinya nggak usah takut untuk menggores. Ke sini. Ini sampai sini nggak apa-apa, kita timpah aja backgroundnya, nggak masalah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita udah bikin sketsa, buat yang baru belajar menggambar, kadang-kadang suka takut untuk menggambar untuk menimpah background yang udah ada, yang udah kita gambar. Kadang-kadang pikirannya, aduh sayang udah dibuat, malah
tabrak-tabrak gitu. Sebenarnya harusnya malah ditabrak-tabrak gitu, karena kalau misalnya nggak ditabrak nanti ada bentuk line, ada garis. Nah itu yang jadi nggak bentuknya jadi kelihatan nggak realis gitu. Untuk sekarang ini aku mau ngasih tutorialnya lebih banyak ke realis ya, realis naturalis. Karena apa? Karena memang pertama bidangku memang di seni lukis di aliran realis, itu yang pertama. Yang kedua, karena memang untuk realis sendiri itu adalah tahap belajar yang paling enak untuk basic gitu ya, tahap awal untuk belajar melukis. Nanti kalau misalnya sudah bisa melukis realis, menggambar yang lain, menggambar dengan aliran lain udah enak gitu. Untuk sementara ini aku ngasih tutorial kebanyakan di realisnya supaya paham semua gitu. Basicnya karena memang dari realis. Nah ini sekalian kita bikin batangnya ya. Kita bikin batangnya pakai warna, diusahakan kalau misalnya kita mau ngasih warna hitam ya, jangan pure hitam, tapi kita tambahin warna coklat atau warna biru. Ini aku tambahin warna biru ke kuning-kuningan. Aku tambahin warna hijau tua itu. Ini sekalian kita bikin batangnya begini tuh. Terus kita buat warna hijau lagi, hijau tua, hijau tambah hitam untuk bikin rumput begini. Ini karena cahayanya dari atas banget ya, mungkin sekitar, kalau misalnya dihitung dengan jam, mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 siang gitu. Jadi memang bentuknya memang bayangannya memang di bawah banget gitu, nggak geser ke kiri atau ke kanan, tetapi lebih ke bawah gitu. Karena contohnya memang gitu ya, aku ngikutin contoh aja. Kita buat bertahap ya. Jadi untuk bikin pohon itu memang bertahapnya begini. Warna tua ini kita tambahin warna yang lebih muda dari yang backgroundnya. Kemudian nanti kalau misalnya sudah, baru kita bikin lebih muda lagi. Terus kalau udah kering tambah muda lagi. Begitu terus sampai dia warna daun yang terang itu kelihatan gitu. Nah karena ini masih warna tua, jadi aku masih menggunakan kuas yang besar. Ini masih belum detail.
kalau sudah seperti ini, sudah jadi seperti ini, kita akan bikin warna-warna yang muda. Nah, ini aku udah siapin di palet kayak gini. Kita akan bikin warna yang lebih muda, lebih soft. Jadi kita banyakin warna kuningnya. Gini. Ini masih tanpa campuran dulu. Kita masih pakai warna hijau kayak gini dulu, nggak dicampur putih ya. Kita masih pakai warna ini dulu. Nah, kalau misalnya untuk penggoresannya, kita menggunakan ujung kuasnya ya. Kita menggunakan ujung kuas yang di bagian sini nih, ya. Kita akan buat begini, sedikit-sedikit. Dibuat warna hijaunya tuh dibuat pupus banget, ya. Dibuat pupus. Nah, dibuat kayak gini, warna pupusnya. Kita gunakan ujung-ujungnya aja. Nah, ini harus Nah, untuk pembuatan daun-daun yang di sini ini harus bener-bener detailing ya. Jadi ini udah mulai detailing, kita pelan-pelan, pembuatannya pelan-pelan aja. Begini. Dikit-dikit. Dan nggak buru-buru gitu ya. Kita hanya menggambar, kita hanya menggambar bagian yang ada di atas ya, yang terkena cahaya aja gitu. Sedangkan untuk yang nggak kena cahaya nggak usah dikasih warna kayak gini, nggak usah dikasih warna hijau pupus begini. Oke, kita hanya menggunakan ujungnya supaya lebih detail. Begitu. Terus bagian sini juga. Nah, dilebih-lebihkan begini nggak masalah. Jadi jangan semuanya ya, jangan semuanya dikasih sentuhan begitu. Hanya daun-daun yang kelihatannya lebih kena sorot cahaya. Nah, begitu. Terus sebelah sini juga. Nah, kalau sudah masuk ke bagian sini, ini udah selesai. Ini kita tinggal bikin detailingnya. Detailingnya kita menggunakan kuas yang kecil banget. Nah, ini aku menggunakan 2/0 ya. Menggunakan 2/0. Jadi warna hijau yang tadi, warna ranum ini, warna yang muda ini dicampur lagi dengan warna putih, gitu ya. Jadi warnanya, nah begitu. Nah, ini akan kita gores. Ini akan kita gores ke bagian-bagian yang kena cahaya langsung, gitu ya. Kena cahaya langsung dari matahari. Jadi warnanya lebih cerah lagi. Gitu. Ini kita kalau yang ini mungkin kena cahaya ya. Aku lihat di kamera juga dia ada pembiasan ada pantulan cahaya. Kalau misalnya cahayanya aku hilangin, nah begini inilah jadinya begitu. Nah, ini kita akan bikin warna-warna yang lebih muda lagi menggunakan kuas yang paling kecil gitu. Nah, untuk di bagian-bagian yang gelap, bagian-bagian sini yang gelap bisa ditambahin cahaya, tapi bukan cahaya, tapi ditambahin daun yang kena cahaya, tetapi cuman sedikit aja, jadi cuman kelihatan nongol-nongol dikit gini.
Nah, kita akan bikin kecil-kecil begini aja. Habis itu udah, terus ditambahin lagi sebelah sini misalnya. Habis itu udah. Nah, cukup begitu aja, tetapi harus disusul lagi dengan warna hijau yang lebih tua lagi dari yang ini. Kita tambahin warna hijau yang hampir mirip dengan ini ya. Kita tambahin di atasnya sedikit begini, supaya dia kelihatan ada pencahayaan yang ada gradasinya, ada gradasinya. Nah, begitu. Nah, kemudian kita akan teruskan sampai ke sini, sampai di atas juga. Ini apa namanya, bayangan-bayangan gitu ya. Ini bayangan dari pohon ini, kemudian termasuk yang ini juga bayangan dari pohon ini. Kemudian untuk bagian-bagian yang lain kayak misalnya yang hijau-hijau ini termasuk bagian dari gambar apa namanya, pembiasan dari warna-warna hijau rumput ya. Terus hitam-hitam ini warna-warna yang, karena ini sungai ya, sungai yang mengalir, bukan apa namanya kayak danau gitu, bukan semacam air yang tenang gitu. Kalau air tenang itu kita menggambar air itu sesuai dengan apa yang ada di atasnya. Jadi kalau misalnya kita menggambar pohon di atas, di bawahnya juga kita menggambar pohon tapi kebalik gitu. Itu kalau misalnya airnya tenang. Tapi kalau ini kan kita bikinnya airnya deras gitu ya. Kita bikin deras dan apa namanya, lebih mengalirnya tuh banyak kayak batu-batu, terus kayak berombak-ombak gitu. Jadi otomatis kita menggunakan warna hitam, abu-abu, kemudian warna langit, ada warna birunya gitu ya. Terus ada warna hijaunya juga, pembiasan dari rumput dan pohon-pohon ini gitu. Nah, kita akan langsung bikin cara menggambar airnya ya. Cara menggambar airnya ini kita cukup menggunakan warna putih. Nah, kita beginikan. Kita buat di tempat-tempat yang kena cahaya dari matahari gitu ya. Nah, ini kita bikin begini.
Oke, ini dia hasilnya ya. Sudah sampai seperti ini. Ini sudah selesai ya. Sebenarnya masih bisa disempurnakan lagi, tapi aku rasa ini cukup untuk tutorial kali ini. Jadi ini memang aku sengaja buat pemandangan secara sederhananya begitu ya. Jadi bukan aku nggak mau bikin yang rumit-rumit dulu karena ini untuk contoh, karena ini untuk tutorial. Jadi aku bikinnya lebih simple dan lebih mudah untuk ditiru begitu ya, untuk dipelajari. Mudah-mudahan video ini membantu, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua, bisa menambah ilmu buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Tetap semangat berkarya, dan salam budaya, salam art people. Bye-bye.